Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini pertemuan ketiga dari mata kuliah Arsitektur Nusantara. Setelah sebelumnya di minggu lalu kita sedikit berdiskusi tentang pemahaman arsitektur Nusantara dari tiga orang ahli atau pemikir tentang arsitektur Nusantara. Hari ini saya share screen dulu. Hari ini lebih ke melanjutkan apa yang sudah kita lakukan di minggu lalu, terutama meninjau ulang pemahaman arsitektur Nusantara. Dalam tahap ini kita coba melihat dari ketiga pemikiran tokoh yang minggu lalu kita bahas, dan kalian juga sudah membuat resumnya. Kita coba melihat hal-hal apa yang kita bisa pikir ulang, hal-hal apa yang bisa kita interpretasi ulang sebagai dasar untuk kita membongkar lah, katakanlah bisa membongkar, merekonstruksi ulang, bisa dikatakan demikian. Tahap pertama dari perkuliahan hari ini saya bagi menjadi 3 tahap sih sebenarnya. Tahap pertama saya akan ambil random sampling aja dari tugas 2 yang sudah kalian kumpulkan. Beberapa contoh saya tidak sebut nama, hanya ngambil beberapa kesimpulan-kesimpulan yang sudah beberapa teman kalian kumpulkan. Kemudian dari kesimpulan tersebut coba dipikir ulang, ditinjau ulang pemahamannya. Setelah itu tahap kedua sedikit tentang interpretasi saya pribadi tentang arsitektur Nusantara itu seperti apa. Kemudian pada tahap ketiga atau sesi ketiga kita bicara tentang IKN. Karena dari kemarin banyak sekali pertanyaan tentang IKN. Ada sedikit materi yang saya tidak akan berinterpretasi terhadap IKN, tapi ya saya memaparkan data yang pernah saya dapat dan coba saya ungkapkan di sini. Oke, kita masuk ke sesi pertama. Jadi review tugas 2, apa yang sudah kalian kumpulkan. Salah satunya adalah ini. Kebanyakan orang menganggap kedudukan arsitektur Nusantara berada di bawah arsitektur negara-negara Eropa, dikarenakan arsitektur Nusantara dianggap terlalu kuno. Buktinya di Indonesia gaya arsitektur negara luar lebih sering ditemui daripada arsitektur Nusantara. Permasalahan ini mungkin dapat diatasi dengan menggabungkan arsitektur Nusantara dengan arsitektur Eropa atau Amerika. Jadi ini hal yang sering muncul tidak hanya di pemikiran kalian, tapi juga di peneliti, bahkan ada yang pemerhati arsitektur Nusantara. Hal yang menarik dari pernyataan ini adalah menggabungkan arsitektur Nusantara dengan arsitektur Eropa. Dan kesan saya dapat bahwa permasalahan itu muncul karena ketidakpedulian, tanda kutip, ketidakpedulian arsitek atau kita, Civitas Akademika, terhadap arsitektur Nusantara. Sehingga yang lebih menonjol adalah arsitektur Eropa Amerika. Ada satu fakta yang menarik yang coba saya ungkap, 2 gambar di kiri dan di tengah, itu gambar yang dilakukan oleh arsitek Belanda. Jadi yang di kiri itu Pasar Gambir, yang dilakukan rutin ketika ada ulang tahun Ratu Belanda atau Raja Belanda. Jadi dilakukan di Gambir, sekarang jadi daerah Gambir, jadi memang sebutannya Pasar Gambir, dan dilakukan beberapa kali. Yang menarik adalah si arsitek pavilion ini menghadirkan arsitektur tradisional Nusantara, arsitektur tradisional kita. Jadi ini bukan dibuat oleh atau dirancang oleh arsitek pribumi, tapi dilakukan oleh arsitek
Belanda. Kemudian yang di tengah itu adalah pavilion kerajaan Belanda di, kalau nggak salah, di Paris, dan dilakukan juga oleh arsitek Belanda. Ini kaitannya nanti dengan penjelasan yang nanti di belakang. Arsitek Belanda mencoba mengambil intisari dari arsitektur tradisional di Indis, jadi daerah jajahannya, daerah bisa dikatakan provinsi berikutnya, negara bagian lah, bisa dikatakan negara bagian, untuk dimunculkan di Paris. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah arsitektur yang ada di Surabaya, yang kemudian sekarang menjadi sekolah. Dan dulunya memang sudah dirancang sebagai sekolah. Dan kalau kalian perhatikan, gaya bangunannya mencoba memadukan antara arsitektur tradisional dan arsitektur Belanda. Yang kemudian dipahami, kesemuanya ini dipahami sebagai kebudayaan Indis, kebudayaan yang hidup di negara jajahan, yaitu kebudayaan yang memadukan budaya di masyarakat Eropa dan budaya masyarakat di Indonesia, di Indis. Belum disebut Indonesia, disebut Indisnya, disebut daerah jajahan. Ini yang terjadi. Jadi sejak 1900-an itu sudah mulai ada usaha untuk meleburkan atau memahami karya arsitektur, bahkan budayanya, meleburkan antara budaya Eropa dan budaya lokal. Ini yang sudah dilakukan oleh arsitek Belanda. Mengapa demikian dilakukan? Karena mereka ketika awal mula datang ke negara kita, di daerah Nusantara ini, mereka membawa arsitekturnya apa adanya. Jadi benar-benar dikopas bentuknya, stylenya, dan tekniknya ke dalam atau diletakkan di beberapa kota yang mereka bangun. Efek ketika zaman-zaman VOC sedemikian. Namun apa yang terjadi, bangunan itu ternyata tidak sesuai dengan iklim tropis lembabnya. Sehingga kemudian mereka mencoba beradaptasi, mencoba bertransformasi lebih lanjut untuk mencari bentuk atau mencari gaya bangunan yang sesuai dengan kondisi tropis. Itu kemudian muncul. Jadi pavilion ini usaha pembelajarannya, dan yang terakhir di sebelah kanan itu bentukan arsitekturnya. Kenapa saya katakan pavilion ini sebagai usaha pembelajaran? Karena pavilion sifatnya sementara, tidak umurnya nggak panjang. Gitu. Jadi yang terakhir baru yang sampai sekarang masih berdiri kokoh dan cukup menarik. Itu jadi respon atau pandangan saya terhadap cuplikan yang salah satu teman kalian buat di tugas 2. Kemudian ada lagi yang memandang bahwa arsitektur Nusantara adalah arsitektur penaungan. Ini yang biasa yang diungkap oleh Pak Prof. Yosef Priyotomo. Dan contohnya adalah rumah adat Aceh. Diletakkan di depan, jumlah ganjil, dan segala macam. Oke, saya tidak mempermasalahkan itu, tapi mempermasalahkan pernaungannya. Pemahaman pernaungan sepertinya bukan hanya sekedar atapnya saja, kemudian bukan sekedar rumah panggungnya, karena kita bisa temui di Papua, itu Honai, itu di letaknya tidak panggung, tapi di atas tanah langsung. Kemudian ada juga sejenis kalau agak ke arah barat itu ada yang di Wairebo juga mirip. Kemudian ada yang ekstrim banget kalau bisa dikatakan sebagai panggung, bahkan di atas pohon atau yang disebut dengan rumah pohon. Itu di Korowai, di Papua juga. Dan ada beberapa di Kalimantan, saya tidak memasukkan di sini. Dayak Bidayuh juga di atas pohon, dan denah dasarnya itu bentuknya lingkaran. Itu juga cukup seru. Tapi pada saat bersamaan,
Di Nusantara kita kenal dengan suku laut, suku yang hidup di atas air. Salah satunya yang terkenal adalah suku Bajo. Ini foto ini diambil di suku Bajo yang ada di Sulawesi. Jadi mereka hidupnya memang tidak lepas dari laut, tidak lepas dari air. Nah, maksud saya di pemahaman arsitektur pernaungan, memahami atau mendefinisikan pernaungan ini perlu dipikir ulang atau ditinjau ulang. Ditinjau ulang bukan untuk menyanggahnya, bukan, tapi justru melebarkan pemahaman pernaungan dan memperdalam. Jadi melebarkan dalam pengertian tidak hanya rumah panggung saja. Karena kalau dari contoh atau dari kutipan tugas salah satu rekan kalian, itu kesannya pernaungan itu rumah panggung. Karena di beberapa tempat di Nusantara ini ada yang tidak panggung, bahkan ada yang di atas air. Nah, kemudian yang disebut pernaungan seperti apa? Apakah fisikal pernaungan atau seperti apa? Atau psikologis? Itu yang kita bisa tinjau ulang aspek-aspek. Jadi dua contoh ini saya menyampaikan bahwa peninjauan ulang itu bisa sampai pada tahapan cara berpikirnya, cara konseptualnya. Oke, kita masuk ke contoh ketiga. Arsitektur tanpa paku, tanggap gempa, konservasi bangunan Nusantara adalah bangunan dengan sistem konstruksi sambungan pasak, lubang, dan pen lubang. Cara menyambung pasak dan lubang maupun pada pen dan lubang, keduanya tidak dilakukan dengan tingkat ketepatan yang tinggi, sehingga sambungan ini bisa bergerak-gerak. Ini yang menarik. Jadi, memahami arsitektur Nusantara justru pada kondisi kemampuan adaptasinya terhadap kondisi gempa, tanggap gempanya. Bukan memperkokoh, tapi justru sambungan itu mengizinkan atau sistem konstruksi itu mengizinkan bangunan itu bergerak. Dan ini bahasanya cukup banyak mengungkapkan sisi bahwa arsitektur Nusantara itu punya kemampuan terhadap tahan gempa. Ini yang kemudian bisa dieksplor lebih lanjut. Benarkah posisi-posisi atau kita bisa melihat bagaimana rumah-rumah adat yang berada pada kondisi geologis, kondisi geografis yang gempanya tinggi, konstruksinya seperti apa? Seperti Nias, di Nias itu benar-benar berada di lempeng dan benar-benar berada di patahan, sehingga model konstruksinya sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Jawa, umpamanya. Sistem strukturnya benar pakai pen dan lubang, pasak gitu. Namun pergerakannya atau efek tanggap gempanya yang sangat berbeda. Kalau di Nias dengan konstruksi yang cukup berat, dengan kolom yang besar-besar, tapi justru yang di Jawa justru kondisinya dengan kayu yang lebih kecil. Mungkin ada pemahaman bahwa memang sumber daya kayunya yang berbeda antara di Jawa dan di Nias. Mungkin seperti itu. Tapi juga mungkin kita bisa melihat bahwa gempa yang ada di Nias berbeda dengan gempa yang ada di Jawa. Terutama di daerah Jogja lah, katakanlah Jogja, Solo, dan segala macam. Bisa berbeda dalam pengertian gempa yang di Nias mungkin bukan karena gempa diakibatkan oleh gunung berapi, namun gempa akibat patahan lempeng bumi. Sedangkan yang di Jogja mungkin lebih kepada gempa yang diakibatkan oleh gunung berapi. Mungkin seperti itu. Kita bisa memperdalam pemahaman yang tadi, arsitektur Nusantara adalah arsitektur yang tanggap bencana gempa. Karena gempa macam-macam di Nusantara ini. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat,
Arsitektur Nusantara merupakan sebuah konsep berarsitektur yang berpedoman pada lingkungan, alam, dan budaya setempat, yang tercermin dalam nilai-nilai dan makna yang terkandung di balik wujud fisiknya. Ini yang menarik bahwa arsitektur Nusantara sebagai cerminan apa yang terjadi di lingkungan. Lalu apa yang bisa kita tarik? Salah satunya beberapa saya lihat kemarin ada yang mengambil pemahaman dari Ibu Maria Hidayatun. Kebetulan beliau juga sudah membuat buku yang disebut dengan Jati Diri Arsitektur Indonesia, kemudian kaitannya dengan regionalisme. Di salah satu papernya, di paper seminar, dia menganggap berkesimpulan bahwa lokalitas atau kemudian disebut dengan kesetempatan, lokalitas tidak identik dengan sejarah atau mengkopi sebuah konstruksi masa lalu. Yang ini yang menarik. Bahwa arsitektur Nusantara mengkini, kalau berperspektif lokalitas, tidak harus atau tidak identik dengan mengkopi konstruksi masa lalu. Lokalitas adalah bagaimana kita melihat sebuah tempat yang seharusnya memiliki sentuhan khusus. Jadi benar-benar masalah kondisi lokal, kondisi kesetempatan, kondisi setempat tersebut yang memunculkan sebuah keunikan. Nomor 3, lokalitas dalam perkembangannya harus dapat menunjukkan keberlanjutan, terutama dalam hal material teknologi, sehingga didapat hasil yang berkelanjutan. Jadi, memandang arsitektur Nusantara dari sudut lokalitasnya bukan sekedar mengkopi, tapi justru mengembangkan. Kemudian bertransformasi, beradaptasi dengan kondisi material dan teknologi. Nomor 4, lokalitas harus dapat menunjukkan bagaimana hubungan bentuk dengan nilai dan cara-cara modifikasi, tafsir ulang, dan integrasi dalam arsitekturnya. Jadi itu, ada benang merah, kita masih bisa melihat keterkaitan antara bangunan yang baru dengan bangunan yang lama. Justru itu yang mendasari atau itu yang menjadi titik pokok dari kesetempatan dalam arsitektur Nusantara. Kalau kita bicara tentang arsitektur Nusantara mengkini, justru kuncinya di situ. Bagaimana hubungan bentuk dengan nilai, cara modifikasi, cara mentafsir ulang, dan mengintegrasikannya dalam pemahaman arsitektur. Karena pada saat bersamaan, pengertian kesemestaan lebih pada bagaimana manusia dengan pengetahuan akan semesta memaknai nilai-nilai kesemestaan dalam karya arsitekturnya. Jadi pada saat bersamaan, karya arsitektur itu sangat setempat, sangat lokal, tapi pada saat bersamaan juga dia punya pemahaman atau punya kesempatan untuk menjadi global. Jadi inti dari pemahaman Bu Maria Hidayatun adalah setiap karya arsitektur mempunyai dua perspektif. Sangat lokal, pada saat bersamaan juga mampu berbicara secara global. Atau yang kemudian disebut dengan kesemestaan, kesetempatan dan kesemestaan. Itu inti dari pemahaman Bu Maria. Dan itu bisa menjadi landasan ketika kita mau membongkar pemahaman-pemahaman arsitektur Nusantara dari 3 tokoh yang minggu lalu kita bongkar. Oke. Review dari tugas 2 yang kelima, arsitektur Nusantara merupakan hasil ide kreatif dari masyarakat Nusantara, jauh sebelum terbentuknya negara kesatuan. Kemudian cenderung diciptakan hanya dengan material dan peralatan sederhana. Hal tentang peralatan ini yang cukup seru. Ada seorang arsitek namanya Pak Eko Prawoto, itu secara dengan sangat tekun mencari peralatan-peralatan terkait dengan arsitektur. Namun yang kemudian menarik di sini adalah bahwa peralatan-peralatan yang digunakan oleh para tukang atau para pembuat arsitektur, membuat bangunan, itu ada kaitannya dengan profesinya.
Apa yang dikumpulkan Pak Eko ini, peralatan-peralatan ini ternyata punya korelasi dengan profesi mereka sebagai petani atau peladang. Jadi itu yang menarik, bahwa peralatan-peralatan yang digunakan punya korelasi dengan mata pencarian. Sehingga kalau kalian perhatikan di RPS ada satu bahasan khusus tentang mata pencarian si suku, kaitannya dengan nanti dengan bangunan, kaitannya dengan budaya dan tradisi sekitar. Jadi peralatan yang digunakan di sini tidak hanya khas atau tidak hanya khusus digunakan untuk membangun saja, tapi juga digunakan untuk sehari-hari di mata pencahariannya. Dan ini juga berkorelasi menarik ketika kalau kalian pernah dengar beberapa kalender-kalender masyarakat yang saya pernah tahu adalah kalender suku Jawa dan Bali. Di kalender Jawa dan Bali ada masa ketika masyarakat diperbolehkan untuk membangun. Jadi selama 1 tahun itu ada masa-masanya. Ada masa istirahat, biasanya itu mendekati, kalau di Jawa mendekati Idul Fitri, itu ada istirahat dan segala macam. Ada juga yang disebut masa tanam, karena kaitannya dengan profesi tani. Tapi pada masa tanam, setelah masa tanam biasanya kemudian para petani itu menunggu proses tumbuhnya. Ketika menunggu itu di kalender itu disebutkan hari baik atau bulan baik untuk mengkonstruksi bangunan. Jadi membuat bangunan, memperbaiki bangunan. Jadi yang disebut dengan kalender-kalender kuno itu, mereka kehidupannya terbagi. Kehidupannya benar-benar kemudian katakanlah diatur lah. Kapan mesti tanam, kapan mesti mendirikan bangunan. Itu yang kemudian dipahami dengan hari baik dan segala macam. Tapi kalau kita berinterpretasi lebih dalam lagi, melihat lebih dalam lagi bahwa kalender itu mempunyai, atau kita bisa melihat korelasi antara membangun bangunan dengan profesinya sebagai mata pencariannya sebagai petani umpamanya. Jadi di beberapa suku itu tidak ada profesi yang khas. Di Bali jelas banget. Sehari-hari mungkin dia berprofesi sebagai petani. Ketika sore dia akan main gamelan, menari dan segala macam. Pada saat-saat tertentu dia akan bekerja di pura karena ada upacara. Saat-saat tertentu dia proses memperbaiki pura, renovasi pura, atau juga renovasi rumah. Dan semua itu diatur dengan cukup menarik di kalender-kalender. Bahkan di Bali ada yang disebut dengan upacara tumpak landep. Jadi upacara yang menghormati peralatan-peralatan yang digunakan. Jadi peralatannya dari besi itu kemudian dimandikan dan segala macam. Pemahaman masyarakat sekarang itu ngapain sih kok dimandikan? Tapi kalau menurut interpretasi kita lebih dalam lagi, memandikan peralatan itu bukan hanya sekedar dengan kembang dan segala macam, tapi justru merawat atau melihat peralatan itu. Apakah masih layak digunakan? Kalau toh ada kerusakan, bagaimana memperbaiki? Lebih ke arah sana. Jadi ada hal-hal budaya, ada hal-hal ritual yang kemudian sebenarnya adalah usaha masyarakat lalu untuk memahami proses hidupnya. Kalian juga mungkin pernah dengar bahwa dalam proses membangun sebuah rumah kemudian menaruh menaruh batang padi, tebu, kemudian ada beberapa sesaji yang diletakkan di atas kuda-kuda ketika proses membangun rumah umpamanya. Ada pemahaman bahwa ngapain sih naruh itu, meletakkan bendera dan segala macam. Upacara yang kayaknya sia-sia. Namun kita bisa berinterpretasi
ketika meletakkan bendera, ketika meletakkan batang padi, meletakkan beberapa sesaji, itu ada orang yang kemudian naik ke kuda-kuda. Tukangnya naik ke kuda-kuda untuk meletakkan dan mengikatnya. Dan itu dilakukan satu persatu. Apakah itu bukan sebuah tes beban? Jadi seseorang naik ke kuda-kuda. Kalau kuda-kudanya kuat, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ada kuda-kudanya tidak dikonstruksi dengan bagus, maka akan ada pergerakan. Dan itu dilakukan, tes itu dilakukan sebelum rumah itu ditinggali. Jadi benar-benar diuji coba kekuatan dari kuda-kuda. Itu yang kita bisa pahami, kita bisa pelajari lebih lanjut. Oke, kayaknya 5 sudah saya paparkan. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan lagi tentang meninjau ulang. Jadi kita bisa berinterpretasi, ya, itu kenapa di tugas 3 nanti ada penjelasan sedikit. Tugas 3 saya mempersilahkan kalian untuk berinterpretasi, kalian berpikir tentang minimal dari 3 pemahaman tokoh yang kita bicarakan minggu lalu dan kalian sudah review atau buat resume-nya. Kita bisa tinjau ulang. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau belum saya lanjutkan dulu. Belum panas. Masih di sini. Tinjau ulang. Apa dan bagaimana Nusantara? Sebenarnya apa dan bagaimana Nusantara sudah dilakukan oleh Pak Abidin Kusno di buku Reposisi Nusantara. Tapi saya ingin memperdalam sedikit atau menegaskan beberapa titik saja. Ada satu tulisan yang dibuat oleh peneliti yang sekarang bekerja di Malaysia, yang dia bicara tentang history of concept. History of concept dari Nusantara. Jadi kata Nusantara memang berkembang atau menjadi pijakan utamanya adalah apa yang diungkap oleh Patih Gajah Mada, yang kemudian ditulis dalam serat Pararaton. Jadi kalau sejarawan itu selalu mencari sumber-sumber tertulis, dan Pararaton adalah sumber utama ketika kita bicara tentang Nusantara, kata Nusantara. Peneliti ini, Pak Hans Dieter Evers ini mencoba melihat bagaimana kata Nusantara itu berkembang. Dan kalau kalian lihat di menggunakan Google Search, itu kata Nusantara tiba-tiba melonjak tajam penggunaannya di sekitar tahun 1990 sampai di masa sekarang. Apalagi sekarang, pasti tambah tinggi penggunaannya. Dan ada pergeseran. Nusantara and the struggle for independence and nationalhood. Kata Nusantara digunakan untuk tanda kutip melawan atau menunjukkan perlawanan terhadap hegemoni masyarakat Eropa yang pada saat itu, pada saat masa lampau datang sebagai penjajah. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh orang Indonesia, tapi juga dilakukan oleh orang Malaysia. Kalau Indonesia melawan Belanda, Malaysia melawan Inggris, itu jelas. Dan di kesimpulannya, as this paper makes clear, the Nusantara concept have been used throughout modern history in differing way. Jadi digunakan dengan cara yang sangat berbeda dan digunakan untuk alasan politik. Baik Malaysia maupun Indonesia, pemerintah Malaysia maupun pemerintah Indonesia menggunakan kata itu benar-benar untuk klaim terhadap wilayahnya, terhadap kemampuan dirinya. Dan ini juga terlihat di penggunaan baik kata Nusantara. Kalau kalian browsing di googling aja,
Coba di googling kata Nusantara itu banyak sekali, dari jurnal sampai armada bus. Jadi PO Nusantara itu juga cukup terkenal di daerah Jawa Tengah. Di sini kalian bisa lihat. Di Malaysia juga banyak juga digunakan, di Singapura juga banyak digunakan, bahkan di Eropa, di Australia juga digunakan. Kaitannya juga dengan bangsa Asia Tenggara terutama sama sekali, terutama dilakukan oleh orang atau negara Malaysia dan Indonesia. Itu yang pertama. Jadi konteksnya sudah mulai bergeser, terutama di abad ke-20. 1990 itu mulai melonjak penggunaan kata Nusantara. Lalu ada penelitian arkeologis, terutama bahasa, jadi arkeologis bahasa, dan penyebaran masyarakat Nusantara itu sebenarnya tidak hanya sekedar Indonesia dan Malaysia saja, tapi kalau kita bicara tentang Austronesia itu sampai ke Madagaskar. Jadi yang di atas kita Austrorhinia family compares some 1.200 bahasa seperti itu. Jadi ada keterkaitan dan keterhubungan antara bahasa yang digunakan di Madagaskar sampai ke Kepulauan Hawaii dan berkembang sampai ke New Zealand segala macam itu. Jadi itu adalah sebenarnya kalau mau dipakai Austronesia itu sama dengan bukan ya bisa di dalam cakupan Nusantara kalau dari sudut pandang arkeologi budaya. Dan peneliti ini Marian Klemmer ini menyatakan kalau ini dibandingkan atau di-compare dengan studi DNA molekul, kemudian studi tentang pergerakan, migrasi, history of migration, studi tentang settlement, dan ini tugasnya si arsitek, itu akan sangat seru. Jadi Nusantara tidak hanya sekedar apa yang kita pahami dengan Indonesia, jadi Nusantara bukan Indonesia, itu yang perlu digarisbawahi, tapi Nusantara adalah sebuah kelompok suku bangsa yang punya kesamaan. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Marian Klemmer adalah kesamaan penggunaan bahasa. Bahkan sampai dia berharap ada juga penelitian tentang DNA. Jadi ada kesamaan DNA dari wilayah yang diberi warna merah muda. Jadi ada wilayah yang sedemikian luas. Tapi yang menarik kemudian di wilayah Papua itu agak berbeda. Minggu depan saya akan sedikit bicara tentang migrasi dan kenapa Papua itu tidak masuk dalam konteks Nusantara. Oke, itu dua bahasan tentang Nusantara dari sejarah tertulis para raton, kemudian dari arkeologi bahasa. Lalu yang terakhir ada contoh yang menarik, ini disertasi dari Budiah Asih Purwaningrum, seorang dosen di ITB yang baru saja menyelesaikan S3-nya di Melbourne. Dia menegaskan kembali bahwa arsitektur Nusantara, ini terutama di arsitektur Nusantara, terutama yang digunakan di Indonesia, lebih banyak digunakan untuk industrial, tourism industry. Nusantara architecture has turned to be an instrument of capitalistic business. Jadi ini untuk mempertegas apa yang diungkap oleh peneliti dari Malaysia tadi, bahwa ada pergeseran pemaknaan Nusantara, ada pemahaman yang bergeser dari arsitektur Nusantara. Ini jelas-jelas dia melihat disertasi yang memahami seperti itu, terutama di industri turis. Jadi menempatkan arsitektur Nusantara benar-benar sebagai usaha untuk menarik investor. Apakah itu salah? Saya pikir enggak juga.
Mari kita lihat berikutnya. Mari kita diskusikan dari ketiga pemikiran yang kita bicarakan tadi. Orang profesor yang bekerja di Malaysia, kemudian Klemer yang bicara tentang bahasa, kemudian Budia bicara tentang industri turis. Apa yang terjadi sih? Sebenarnya arsitektur itu sering kali ditempatkan sebagai manifestasi politik, terutama konteksnya dalam hal ini adalah Indonesia. Arsitektur, saya pernah melakukan penulisan dan akan terbit di bulan Juli 2022. Jadi judulnya adalah Arsitektur sebagai Manifestasi Identitas Indonesia. Kalau kita lihat dari zaman Soekarno sampai Pak Joko Widodo, arsitektur benar-benar ditempatkan sebagai usaha atau sebagai sarana mereka untuk membrand Indonesia, atau dalam hematnya adalah politik identitas. Apakah itu salah? Sebenarnya enggak juga. Nanti kita lihat ke belakang. Jadi di zaman Pak Karno, dengan beberapa bangunan spektakuler di Jakarta dan satu kemudian usaha di Palangkaraya untuk membangun ibu kota baru, nanti itu ada bahasan tersendiri juga. Dia mencoba menarik sebanyak mungkin investor, terutama dari blok barat dan blok timur. Mohon diingat pada masa itu terjadi efek dari Perang Dunia Kedua, kemudian ada pemenangnya yaitu blok barat, Amerika dan Eropa, beberapa negara Eropa, dan kemudian muncul blok timur, yaitu Uni Soviet. Dan tahun 45 Indonesia merdeka, lalu Pak Karno berpikir bagaimana kita bisa sejajar. Pak Karno kemudian membuat non-blok dan segala macam. Pada saat bersamaan juga dia perlu duit untuk membangun Indonesia. Kemudian dicetuskanlah apa yang disebut dengan nation building. Jadi menempatkan bahwa Indonesia tidak lemah, bukan negara miskin, tapi negara yang setara dengan negara lain. Sehingga muncullah beberapa proyek luar biasa. Yang di sebelah kiri itu Pak Soekarno ketika melihat maket dari GBK, Gelora Bung Karno yang sekarang namanya GBK. Kemudian di kanan atas itu gedung MPR DPR yang pada saat awalnya adalah gedung sidang untuk sidang Konevo. Kemudian di bagian bawah adalah gedung BNI yang ada di Kota Lama karya Silaban. Jadi menempatkan arsitektur pada saat itu, arsitektur modern, sebagai usaha atau sebagai etalase kemampuan bangsa Indonesia sebagai negara yang baru. Kenapa arsitektur modern yang ditempatkan Soekarno atau ditunjuk Soekarno? Karena pada saat itu memang banyak sekali atau arsitektur modern menjadi tren besar di dunia. Oke, kemudian zaman Pak Soeharto, banyak proyek-proyek yang kemudian muncul efek dari booming minyak bumi. Jadi sekitar tahun 70-80 itu Indonesia kebanjiran devisa karena harga minyak bumi tiba-tiba melonjak tinggi. Lalu duit itu kemudian digunakan Pak Soeharto untuk membangun beberapa proyek besar. Salah satunya Taman Mini, kemudian ada proyek pariwisata besar-besaran di daerah Bali Selatan. Itu kenapa kita kemudian kenal daerah Sanur, kemudian kita kenal daerah Nusa Dua. Dan ada beberapa masjid Nusantara waktu itu. Kita bisa lihat beberapa masjid hasil bantuan dari Pak Soeharto. Itu yang efek dari booming, kemudian menempatkan arsitektur berbeda dengan Pak Soekarno yang menggunakan arsitektur modern. Pak Soeharto kemudian menggunakan arsitektur berbasis arsitektur tradisional. Tahun 70-an itu ada proyek besar-besaran namanya proyek inventaris
rumah adat, kaitannya juga dengan Taman Mini Indonesia Indah. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu diminta untuk mendata semua bangunan tradisional. Dan itu terjadi tahun 70 sampai sekitar akhir 80. Kalau kayak masukkan aja inventarisasi rumah adat itu pasti keluar banyak juga. Dan itu dilakukan zaman-zaman Pak Soeharto. Dan ini kemudian dicoba dilakukan oleh Pak Jokowi dengan beberapa sayembara. Beberapa tahun lalu kita kenal sayembara bandara yang mencirikan atau bercirikan arsitektur Nusantara. Terus ada beberapa bangunan publik yang mencirikan arsitektur Nusantara. Yang kemudian yang paling terakhir adalah IKN, ibu kota negara yang baru di daerah Penajam, gitu, Kalimantan Timur. Dan itu kesemuanya adalah usaha untuk mencoba membuat nation brand. Dan itu bukan hal yang salah, gitu. Bukan hal yang tidak tepat. Menempatkan arsitektur sebagai etalase atau sebagai show kita, kemampuan kita. Dan kalau dari teori ini, national brand ini, itu benar. Jadi ada culture, ada heritage, ada tourism, yang kaitannya adalah mencoba membrand ulang atau merebrand ulang atau melakukan brand terhadap Indonesia itu apa sih? Pak Jokowi memulainya dengan titik masuknya adalah culture dan heritage serta tourism. Yang berharap nanti investment dan ekspor import itu kemudian naik. Dan efeknya adalah memang perekonomian kemudian menjadi naik. Tulisan lebih jelas dan lebih lengkap memang akan terbit di bulan Juni 2022 itu. Jadi itu yang bisa saya bahas di sini. Lalu yang menjadi pertanyaan, terutama di kalian, di generasi selanjutnya. So what? Apa yang bisa kalian sumbangkan? Katakanlah sumbangkan, bukan sumbangkan. Apa yang kalian pikirkan minimal itu dulu tentang hal-hal yang terjadi di masa sekarang. Dan silahkan tuangkan pemikiran itu di tugas 3. Berbeda dengan tugas pertama dan tugas kedua yang hanya sekedar resume, tugas ketiga ini kalian merumuskan pemikiran pribadi terhadap pemahaman arsitektur Nusantara. Baik yang saya sampaikan di pertemuan kedua tentang 3 tokoh, Pak Abidin Kusno, Mangunwijaya, dan Yosef Priyotomo, atau yang kalian dapatkan di hari ini. Terutama memang berdasarkan tugas 2, tapi silahkan kalian mau kaitkan dengan yang hari ini juga dipersilahkan. Yang terutama adalah bagaimana argumennya. Kalian silahkan mengkritik ini mimbar bebas akademik, jadi silahkan kalian mengkritik, tapi dengan argumen. Saya tidak berharap kritik kemudian ada solusinya, bukan kita bukan ke arah sana, tapi kritik itu ada argumennya, ada argumen yang jelas dan masuk akal. Kalau bisa ada contoh arsitekturalnya bagus, kalau tidak ada minimal pemikirannya. Kalian mau mendasarkan kritik kalian pada pemikiran siapa. Itu juga sebenarnya contoh kasus arsitektural. Itu kenapa disebut dengan saya ketik contoh kasus arsitektural. Bukan contoh kasus arsitektur. Kalau contoh kasus arsitektur, yang saya harapkan adalah bangunan. Kalau contoh kasus arsitektural, konseptual, pemikiran itu sepanjang dia berkorelasi dengan pemahaman arsitektur, itu yang disebut dengan arsitektural. Itu dulu yang bisa saya sampaikan sementara. Oke, saya stop share dulu, nanti saya sambung. Ada pertanyaan? Sanggahan? Moga nggak puyeng ya sebelum libur. Hari ini kan Harpitnas sebenarnya, Hari Kejepit Nasional.
cuman karena ketentuannya jadi berubah, nggak ada libur. Tentang IKN nanti dulu ya, setelah ini kita bicara tentang IKN. Kalau ada pertanyaan, silakan. Jadi di sini saya tanda kutipnya, sedikit memaksa kalian untuk berimajinasi, kemudian mengajak kalian untuk berpikir lebih kritis lagi. Sebenarnya yang kalian pelajari itu apa sih? Nakalnya saya itu, ngapain sih kalian susah-susah kuliah di arsitektur? Nakalnya saya itu. Pak. Yap, silakan. Saya mungkin agak out of the topic ya, Pak. Nggak apa-apa. Kuliah ini juga off the topic kok. Jadi misalnya ya Pak ya, kan yang seperti Bapak omongin tadi, waktu misalnya Belanda, orang-orang Belanda waktu datang Indonesia, mereka ingin bangun bangunan kan Pak ya, kan arsitekturnya mungkin sedikit berbeda dari yang mereka bangun di negara asal mereka. Ya. Nah kalau misalnya mereka membangun bangunan, terus mereka menyesuaikan dengan iklim, kondisi geologis dan segala macam yang ada di Indonesia, itu termasuk arsitektur Nusantara atau termasuk arsitektur mereka, Pak? Nah, itu juga jadi pertanyaan menarik. Silakan kamu bahas di situ. Apakah apa yang dilakukan oleh contoh katakanlah Thomas Karsten, McLean-Pond, saya sebut beberapa nama, silakan kalian browsing. Itu arsitektur Nusantara atau arsitektur kolonial? McLean-Pond itu seru kisah hidupnya. Dia berangkat dari Belanda, kemudian dia jatuh cinta terhadap negara atau tempat ini, Indis ini, dan kemudian dia menjadi jauh lebih Jawa daripada orang Jawa. Awal mula dia datang, ini sekedar info aja, awal mula dia datang, itu dia kerja di, kalau sekarang PU, dan tugas utamanya adalah rekonstruksi kompleks percandian yang ada di Mojokerto, Terwulan. Jadi dia belajar bata, dia belajar penyusunan dan segala macam di situ. Kemudian dia berkarya dan akhirnya bisa mendesain apa yang disebut dengan gereja Posarang. Dan kalau kalian tahu Aula Barat dan Aula Timur di ITB, itu karya McLean-Pond. McLean-Pond datang, beberapa tahun kemudian yang ngajak temennya, sahabatnya, yaitu Thomas Karsten. Kalau kalian paham atau sedikit belajar tentang Thomas Karsten, dia melancang beberapa kota. Perbaikan kondisi di Semarang, terutama di pemukiman New Candi, kemudian di kawasan Ijen di Kota Malang, dan satu lagi yang menarik adalah di kawasan Talang Semut di Palembang. Itu rancangannya Karsten. Nah, kembali ke pertanyaannya tadi ya, apakah itu arsitektur Nusantara? Ya, itu yang jadi menarik. Kalau melihat batasan yang diungkap oleh Pak Yosep kan 1800 ya, sebelum 1800. Dan McLean-Pond, Thomas Karsten itu 1900-an. Peaknya Thomas Karsten itu 1930. 1920 akhir sampai 1930 akhir. Itu peaknya. McLean-Pond sebelumnya agak sedikit. Silakan. Jadi bisa kemudian menjadi bentar. Arsitektur kolonial itu juga arsitektur Nusantara dengan catatan umpamanya. Itu seru juga, nggak apa-apa. Itu Lutfia Galuh. Ya Pak. Bisa dieksplor lebih lanjut. Akan seru banget itu. Akan seru. Di Bali juga ada saya lupa namanya, ada satu arsitek Belanda yang jauh lebih Bali daripada orang Bali. Dan ini yang mengatakan orang Bali sendiri. Teman sahabat saya Inyoman Gede Mahaputra. Ini ada orang Belanda yang jauh lebih Bali daripada orang Bali.
Kalau Maklengpon, saya sebagai orang Jawa mengatakan dia lebih Jawa daripada saya. Gitu. Ada beberapa arsitek yang seperti itu. Oke, lanjut. Ada lagi? Pak, Silakan, bilang. saya ingin menyampaikan kebingungan gitu Pak. Tidak apa. Dari, yang Bapak jelasin tadi kan ada ini terkait makna Nusantara sendiri. Yang Bapak jelaskan tadi kan ada Nusantara itu menyangkut dengan Austronesia, yang mana juga mencakupkan Madagaskar dan pulau-pulau Pasifik gitu. Nah, tapi di sisi lain, menurut saya ini bertentangan dengan teori Abidin Kusno, Pak. Soalnya di teori itu ada 2 benua dan 2 samudra. Nusantara itu 2 benua, 2 samudra. Sedangkan Madagaskar itu hanya terletak di 1 samudra, 1 Samudra Hindia, dan hanya terletak di benua Afrika. Tidak termasuk dalam kategori 2 benua dan 2 samudra, Pak. Oke, itu yang saya sebut sebagai tinjau ulang. Pak Abidin Kusno mengacu pada 2 samudra dan 2 benua itu titik pijaknya adalah karya Denny Lombard, Silang Budaya itu, Kafu itu. Karena memang fokusnya adalah di daerah Indonesia, Malaysia, sedikit Filipina. Fokusnya di situ. Dan Denny Lombard memang fokusnya di situ penelitiannya. Dia nggak bisa mengacu ke situ. Nah, yang saya sampaikan sampai ke Madagaskar adalah penelitian di bidang arkeologi bahasa. Jadi ada konteks yang berbeda, ada spread keilmuan yang berbeda, dan itu yang menjadi menarik. Silakan kalian cek aja, kalian coba iseng. Apa yang di sekitar Madagaskar, model bangunannya, apakah ada kesamaan secara bentuk ya? Secara bentuk dengan apa yang terjadi di Kepulauan Maluku. Atau yang ada di Filipina yang di daerah selatan, yang daerah Mindanao dan segala macam, dengan apa yang terjadi di Kepulauan Flores, Kepulauan Alor. Iseng aja browsing dulu. Silakan kaget. Atau tadi tidak bicara tentang Papua ya sedikit, tapi silakan masukkan aja. Papua dengan apa yang terjadi di Kepulauan Fiji, Kepulauan Hawaii. Secara bentuk kita hal yang paling gampang lah, secara bentuk. Kalau tadi kan secara bahasa bahwa ada kesamaan garisnya dan segala macam. Sekarang secara bentuk struktural. Iseng aja masuk-masukin. Ide-idenya seperti itu. Kalian akan bengong gitu. Saya sih pernah melakukan sekilas gitu, belum mendalam. Kalau Pak Prof. Kojisato, dia menemukan seperti, kayaknya pernah saya ungkap juga. Nanti ada minggu depan kalau nggak salah, ada bahasan khusus tentang Kojisato. Dia menemukan ada kesamaan dari Jepang sampai ke wilayah Indonesia sekarang. Terutama pada pemahaman lumbung. Jadi karena kan mata pencahariannya banyaknya petani, cenderungnya petani, dia melihat ada kesamaan pemahaman lumbung, baik dari bentuknya, baik dari ritualnya, maupun dari sistem konstruksinya. Wah, itu seru banget. Dan itu juga ada kaitannya dengan migrasi, sehingga minggu depan saya akan bicara tentang migrasi, terutama yang out of Taiwan, bukan out of Afrika. Gitu bilang. Memang ada kontroversi itu kenapa di tugas 3 ini silakan kalian beriseng ria mencari kontroversi itu. Kalau ada yang tanya, kenapa sih Pak memunculkan tugas yang iseng, yang
Ini jujur kalau mau apa? Mau koreksi juga puyeng juga saya. Karena cukup banyak kalian di sini udah ada 67, 63 orang. Karena kan saya cek satu-satu. Tapi buat saya ini adalah apa ya? Sarana kalian untuk mengasah keingintahuan dan terutama critical thinking. Buat saya di masa depan kuliah ini jujur-jujuran ini saya rekam dan saya akan upload di YouTube, kena ban urusan belakang. Karena di masa depan saya yakin 10 tahun ke depan kampus arsitektur itu bubar. Itu kenapa saya siap-siap. Kenapa demikian? Perkembangan metaverse, perkembangan bahkan sebelum metaverse. Kalau kalian pernah Udemy dan segala macam, kemampuan pendidikan itu tidak lagi berdasarkan kertas. Yang diutamakan adalah critical thinking, bagaimana kalian bisa melihat permasalahan dan mencoba memecahkan permasalahan itu. Dan itu yang kalau di PA, kalau kalian ikut PA2, kalian ikut Arnus ini, atau mata kuliah lain yang saya ampu di TM teori dan metode perancangan bangunan umpamanya, atau di mata kuliah nanti yang di mata kuliah saya yang lain, kecenderungan saya adalah justru mendorong kalian untuk berpikir kritis. Dan saya sih men-challenge diri saya untuk melayani kekritisan kalian. Saya ngiseng. Mungkin dosen lain berbeda perspektif. Kalau saya sih iseng. Semakin kalian kritis, semakin saya hargai. Dan saya justru tidak mencari mahasiswa yang patuh. Saya sih mencari mahasiswa yang nakal, iseng, dan segala macam. Gitu ya. Itu sih perspektifnya kenapa muncul itu. Dan pertanyaan Gilang, kok ada perbedaan? Ya karena perbedaan perspektif, perbedaan konteksnya, perbedaan keilmuannya. Tapi justru itu kemudian ya kok Pak Abidin ngomong ini, kok yang itu ngomong ini gitu. Ada apa? Apakah ada kesamaan? Apakah ada? Pasti perbedaan ada, tapi kesamaannya di mana? Letak keterkaitannya di mana? Nah, seperti itu. Begitu, Gilang. Ada lagi? Atau mau lanjut, Gilang? Oke, kalau belum saya panasi lagi. Saya izin share screen lagi. Ini benar-benar hanya saya menyampaikan data. Jadi silakan kalian berinterpretasi sendiri. Nanti materi ini juga saya share di WA group. Jadi, sorry. Buku saku dulu deh, biar nggak puyeng. Jadi ini ada dua berkas yang kebetulan minggu lalu saya dapat. Jadi buku saku pemindahan ibu kota negara dibuat tahun 2001 bulan Juli. Jadi sebenarnya pemindahan ini bukan hal baru, karena sejak tahun 57 Pak Soekarno sudah mencoba mencanangkan dan sudah proses konstruksinya sudah sih di beberapa titik di kota Palangkaraya. Jadi ada istananya, ada alun-alunnya, kemudian ada porosnya, itu jelas banget. Kalau kalian googling atau pakai Google Map aja lihat di kota Palangkaraya yang sekarang, itu sumbunya jelas. Teman dosen di Universitas Palangkaraya ada namanya Pak Wijanarka pernah membuat tulisan justru tentang sumbu kota Palangkaraya yang mengindikasikan, nanti kita juga lihat sumbu di IKN itu sebagai titik awal ibu kota negara Indonesia yang digagas Pak Karno untuk pindah ke Palangkaraya. Kenapa Palangkaraya? Tolong diingat tahun 57 itu, atau proses perancangannya sudah tahun 50, Papua belum masuk ke Indonesia. Jadi Palangkaraya sebagai titik tengah dari keseluruhan wilayah Indonesia. Ada 3 kota
yang dicanangkan Pak Soekarno. Di bagian timur itu kota Masohi. Mungkin kalian baru dengar kata kota Masohi, tapi silakan browsing aja kota Masohi. Di tengah kota Palangkaraya sebagai sentralnya. Di bagian barat kota Pekanbaru. Jadi 3 kota itu adalah kota baru yang dicanangkan pada zaman Pak Soekarno. Konstruksi awal kota Palangkaraya dilakukan oleh teknisi dari Rusia. Jadi sampai sekarang jalannya itu tidak pernah ambles. Padahal kondisinya persis sama dengan jalan tol Palembang-Bakahuni. Jadi di lahan berawa dan gambut. Konstruksinya berbeda banget. Sampai sekarang tidak pernah ambles dan masih mulus dan bagus. Kemudian pada tahun 97 Pak Soeharto pernah mencoba mengembangkan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri untuk pusat kota pemerintahan. Jadi memisahkan antara pusat perekonomian dengan pusat pemerintahan. Dan itu terjadi di hampir banyak di seluruh dunia. Kalau kalian perhatikan YouTube yang semalam link saya kirim, link YouTube-nya yang semalam saya kirim, itu bicara tentang beberapa negara, terutama Brasilia, kemudian yang Australia, dan kalau nggak salah Myanmar. Jonggol ditempatkan sebagai, yang tidak jauh dari Jakarta, ditempatkan sebagai pusat pemerintahan. Kemudian Pak SBY juga pernah mencoba membangun, kemudian ada usaha juga membangun barier besar di depan kota Jakarta. Tapi baru tahun 2019 ini, kalau tidak kena COVID, mungkin proses konstruksinya sudah jauh lebih jelas. Tapi karena kena COVID dan segala macam. Ini beberapa alasan dasar kenapa perlu pindah dan segala macam. Ketimpangan demografi penduduk, ketimpangan perekonomian, belum lagi juga daya dukung sumber daya alam di Jawa yang sudah sangat kritis. Itu kenapa juga tahun 2004 saya pindah dari Jawa ke Palembang juga karena ini sih sebenarnya alasannya. Karena Jawa sudah lampau, sudah habis masanya. Kemudian ini terutama Jakarta yang kemarin sempat ada pertanyaan apakah tidak memindahkan permasalahan. Nanti kita lihat di berkas berikutnya tentang kemacetan, tentang energi, kemudian daya dukung lingkungan, banjir yang hampir tiap saat, hujan sebentar pasti banjir di Jakarta. Kemudian ini tadi yang sempat saya sebutkan, ada studi presiden, terutama Brasilia, yang salah satu tokoh utamanya yang ikut mendukung berdirinya kota Brasilia adalah Le Corbusier. Jadi sempat mendampingi prosesnya. Kemudian ini Australia juga yang paling dekat Canberra, yang juga pemindahan ibu kota, dan yang terbaru mungkin yang tidak disebutkan di sini adalah Mesir. Mesir dalam proses pemindahan juga di tahun-tahun ini. Idenya adalah membangun sebuah kota yang lebih ramah lingkungan, lebih hijau dan segala macam. Jadi beberapa visi yang mengembangkan ibu kota yang lebih baru, yang lebih sesuai dengan konteks zaman dan segala macam. Jadi ini 8 prinsipnya, mendesain sesuai dengan kondisi alam, kebinekaan, kemudian interaksi, keterhubungan aktif dan mudah diakses, nyaman, teknologi dan segala macam. Ini beberapa konsep dasar yang coba dikembangkan. Kriterianya juga ada, saya share di WA Group. Kenapa Kalimantan? Aksesibilitas tinggi. Ada kota Balikpapan dan kota Samarinda. Kalau kalian pernah lihat kota Balikpapan itu luar biasa, memang sangat bersih dan sangat maju, dan aksesnya juga cukup menarik. Meskipun belakangan ini mulai terjadi
banjir, tapi di beberapa tempat aja. Di beberapa tempat yang memang rendah. Kemudian potensi alamnya juga luar biasa dan segala macam. Ini ekosistem dasar hukum, kita zonasi, dan selanjutnya ada super hub, dari hub dunia dan terutama hub Asia Tenggara terutama itu. Ini yang saya katakan ada Balikpapan dan Samarinda sebagai kota yang mensupport ibu kota negara. Terus ada pembagian wilayahnya, pembagian kerjanya, sektor industri yang mendukung IKN nanti. Ada dampak-dampaknya. Terus konsep berikutnya. Oke, saya lanjut ke yang executive summary, urban design development. Ini yang kayaknya agak lebih menarik. Jadi kedudukan Indonesia pada masa depan dan sebagai penggerak ekonomi secara lebih luas, regional, terutama ASEAN, komunitas negara-negara di Asia Tenggara yang perlu ada suatu gebrakan, perlu ada suatu support yang lebih tinggi, sehingga diperlukan alasan itu salah satu alasannya kenapa ada IKN ini. Ini konsep strukturnya kaitannya dengan ibu kota-kota lain, kota Balikpapan dan Samarinda, kaitannya juga di beberapa kota di Kalimantan. Ini keterhubungan super hub 3 kota, Samarinda, Balikpapan. Samarinda sebagai jantung dikatakan itu pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan. Kemudian Balikpapan sebagai otot, simpul hilir migas dan logistik dalam Kalimantan Timur. Ini yang menarik di Kalimantan Timur. Sebenarnya ibu kota Kalimantan Timur itu Samarinda, bukan Balikpapan, tapi perekonomian sangat berkembang pesat karena sektor migasnya justru Balikpapan. Itu kemudian ini keterhubungan regional. Jadi ada jalur-jalur baru yang akan dibuat. Kemudian ini sebagai representasi kemajuan bangsa. Kemudian ini skalanya, 3 skala perencanaan. Jadi ada kawasan inti IKN dan ada kawasan bariernya, kawasan penunjangnya. Ada 9 kawasan yang akan dikembangkan. Kalau nggak salah sampai 2024 ini yang akan dikejar adalah pusat inti pemerintahan, kawasan inti pemerintahan yang nomor 1. Lengkap dengan istana negaranya. Jadi istana negara dan beberapa kantor kementerian koordinator yang akan dikejar untuk diselesaikan sampai tahun 2024 ini. Sebenarnya harusnya sudah mulai tahun 2020, tapi karena COVID dan segala macam jadi ada pengunduran. Ini gambaran utuhnya yang hasil sayembara IKN ini. Jadi master plan-nya seperti ini. Kemudian ini visinya, visi urban dan segala macam. Oke, lanjut. Bla 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 bla. Tahapannya seperti ini. Jadi yang kuning itu yang daerah inti yang akan dikejar. Kemudian tata guna lahan juga sudah disiapkan, persil-persilnya dan besarnya segala macam. Ini hasil dari sayembara master plan-nya kemarin. Kemudian ini beberapa letak zonasi dari masing-masing lembaga negara. Dan ini yang akan dikejar itu tadi selama 2 tahun ini. Infrastruktur, segala macam, area terbangun, jadi fokus ini. Kemudian ada ini yang lagi rame diperbincangan bagaimana perpindahan para pekerjanya. Tapi kemudian kalau kita baca lebih detail, memang lebih sesuai dengan kondisi masa sekarang, yaitu hybrid workplace.
Jadi kalau diperhatikan bukan lagi permasalahan tempat harus ada segala macam, tapi bagaimana kemudian bisa dikembangkan cara bekerja hybrid seperti yang kita lakukan sekarang. Kuliahnya juga kuliah hybrid sebenarnya. Ada beberapa kuliah yang sudah mulai hybrid terutama di semester atas. Ini pencapaian segala macam, dan ini gambaran besarnya istana kepresidenan yang sempat heboh gitu. Ada penataannya, tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya burung garudanya aja, tapi ini sebuah kompleks istana. Jadi ini masih bentukan kasar, saya yakin akan didapatkan bentukan atau lebih detail lagi. Saya sedang menanti datanya aja sih. Ini basic, jadi finalisasi basic design aja. Tolong diingat ya, basic design. Jadi masih gambaran kasar yang pasti akan ada lebih detail dan perbaikan. Yang masih sering disorot adalah gambar ini. Sebenarnya kan ini sebuah kompleks. Yang justru saya nanti justru beberapa gambar detail gaya bangunan dan segala macam. Kalau ada yang mempertanyakan, Pak, arsitektur Nusantaranya sebelah mana, itu yang sampai detik ini saya juga masih menunggu. Karena gambaran ini saya belum mendapatkan esensi atau apa ya, keterkaitan antara arsitektur Nusantara dengan gambaran awal dari desain Istana Negara. Ini beberapa komplek kementerian lebih menggunakan smart building, jadi energi terbarukan dan segala macam. Saya yakin sudah ke arah sana. Kalau kalian perhatikan juga ada beberapa ketentuan tentang bangunan hijau, dan sepertinya komplek-komplek kementerian akan mengacu pada aturan atau mengacu pada standar bangunan hijau yang berlaku di dunia. Dan ini Singapura juga sudah mengarah ke sana. Jadi contoh kasusnya bukan contoh kasus yang utopia, tapi sudah terjadi di Singapura, sudah berubah. Beberapa bangunan sudah sangat berubah, lebih mengacu kepada bangunan hijau. Ini beberapa prinsip desainnya. Saya yakin desainnya akan lebih didetailkan lagi. Yang justru didapat adalah beberapa kompleks kementerian yang kita bisa dapat potongannya seperti ini. Tapi yang IKN, yang gedung Istana Negara, saya justru belum mendapatkan sumber resmi. Kalau sumber Twitter, sumber medsos itu banyak, tapi saya nggak percaya. Kalau yang ini saya berani menyampaikan ke kalian kalau ini sumber resmi dari negara. Oke, ini budaya bermukimnya. Jadi semua sudah disiapkan sedemikian rupa, tinggal kita menunggu prosesnya, gambar detailnya, karena ini hanya beberapa gambar ilustrasi yang kita bisa berharap banyak dari IKN ini. Kemudian ada zona perumahan untuk pemukiman di para pekerja di istana, kompleks istana dan pemerintahan pusat, dan ini sudah disiapkan hunian menteri, hunian ASN-nya, istana wapres dan segala macam. Gitu. Nanti saya share materi ini ke WA Group, jadi kalian bisa iseng-iseng lihat-lihat proses hunian menterinya seperti apa dan segala macam. Nah, ini juga ada sumbu. Kalau kalian lihat di beberapa ibu kota di seluruh dunia biasanya memang mengenal sumbu ini, bahkan di Washington juga ada. Dan ini yang dilakukan atau ya ini hasil dari sayembara IKN kemarin, sayembara urban design. Jadi bukan sayembara karya bangunannya, tapi lebih ke urban design-nya. Oke, ya, ada filosofi sumbunya dan segala macam seperti biasa. Oke, Plaza Ceremony.
Ya, saya harap dengan data ini kalian lebih clear dan lebih bisa mengapresiasi. Apresiasi itu macam-macam ya. Bisa menghargai, bisa kemudian oke, ada hal-hal yang mungkin bisa kita telaah lebih lanjut. Kalau saya jujur awalnya agak skeptis dengan bentukan yang dibuat oleh Newman Nuarte, tapi disentil oleh beberapa teman di media sosial. Ada salah satu metode perancangan yang disebut dengan metode analogi, metode yang biasa dilakukan oleh perancang, dan itu sah yang dilakukan. Dan lihat data-data yang buku saku, kemudian executive summary ini jadi oke, cukup menjanjikan. Hanya yang kemudian menjadi pertanyaan besar buat saya sih, pertanyaan besar adalah ini, konsep perancangan totem. Saya mencoba memahami totem itu. Apakah memang totem itu menjadi kekasan arsitektur atau elemen ruang luar di Indonesia yang mungkin pengetahuan saya belum banyak. Saya masih mencari lebih lanjut lagi. Totem yang seperti apa? Apakah kemudian dengan dekorasi-dekorasi ini bisa memunculkan menyimpulkan kebinekaannya segala macam. Karena saya yakin ini juga masih awalan segala macam. Itu yang masih saya nantikan detailnya. Ini jujur pasti penasaran. Kalau tentang dekorasi elemen ada stilasi dan segala macam, oke lah. Indonesia itu kaya banget. Kita bisa aja menempel apapun dan itu indah gitu loh. Cuman kemudian ditempatkan menjadi totem dan segala macam, bentar. Ada hal yang perlu dikritisi lebih lanjut. Ada pura, ada masjid negara, segala macam. Struktur cukup banyak dan cukup detail, cara mengatasinya sampai ke desain jalannya dan segala macam. Ini memang kerjaan dari urban design. Utilitasnya sampai ada subway untuk transportasi. Oke, ini ada jadwalnya dan beberapa rencana sayembara desain bangunan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya share materinya. Ada pertanyaan?